Salah satu hal paling gila dalam hidup ini adalah ketika seorang pemalas sangat percaya diri bahwa suatu hari dia akan menjadi orang sukses, berharta dan berkecukupan. Sedangkan sekarang dia tidak melakukan apapun untuk itu. Jika seseorang tidak melakukan apapun sesekali, maka mereka mungkin tidak akan disebut pemalas, karena mereka tidak menunjukkan keengganan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Namun jika seseorang terus-menerus tidak melakukan apa-apa, dan cenderung menjadi pasif atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, maka mereka dapat dianggap malas. Buya Hamka pernah menulis, bahwa salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang, menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Tidak ada yang spesial dari seorang pemalas sekalipun dia tampan dan cantik. Bahkan orang bodoh yang rajin bekerja itu lebih baik daripada orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh yang rajin bekerja setidaknya dia memiliki kemauan untuk membuat hidupnya lebih baik lagi. Sedangkan orang pintar tapi malas, apa yang akan dilakukannya? Gerak sedikit saja sudah mengeluh. Kita harus yakin dengan proses hidup kita, bahwa tidak ada kesuksesan yang datang tiba-tiba, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Coba lihat sekeliling kita hari ini, semua kebutuhan hidup pada naik, teman-teman di luar sana udah pada mandiri. Terus apa yang udah kita lakukan untuk hidup kita sendiri? Coba renungin lagi, apa iya di umur 20-an masih malas-malasan buat belajar, buat kerja, buat cari duit dan buat hidup yang lebih baik. Di video kali ini gue bakalan ngasih tahu 5 tips ampuh buat ngilangin rasa malas yang udah mendarah daging di dalam tubuh lo. So, pantengin terus video ini, gue yakin ini dapat membantu lo menjadi manusia yang lebih baik lagi dan kembali produktif. Pada dasarnya, setiap orang pernah merasa malas, namun rasa malas yang berlangsung lama bisa menjadi kebiasaan buruk. Orang malas disebut pemalas karena mereka cenderung tidak ingin melakukan aktivitas atau tugas yang seharusnya dilakukan, meskipun mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukannya. Kebiasaan malas dapat merugikan seseorang, terutama jika mereka memiliki tanggung jawab atau tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kebiasaan malas dan memotivasi diri sendiri untuk melakukan tugas-tugas yang penting dan bermanfaat. 5 tips praktikal buat ngilangin rasa malas yang ada dalam diri lo, mudah banget, sederhana dan gue yakin kemalasan lo pelan-pelan akan hilang. Pertama, ingat momen dimana saat lo diremehkan, dihina, miskin, bodoh, gak bisa apa-apa, dicap gagal dan dikatain beban keluarga. Di momen inilah semua caci maki dan sumpah serapah itu, lo jadikan motivasi untuk balas dendam dengan cara elegan, membuat hidup lo lebih baik lagi dari masa lalu. Sekarang lo lebih tampan, hidup mandiri dan serba berkecukupan. Maka buang jauh-jauh itu sifat malasmu dan jadikanlah motivasi setiap perkataan kasar seseorang. Kedua, coba lihat teman-teman lo yang udah pada sukses. Mereka udah punya pekerjaan tetap. Mereka udah bangun bisnis dan mereka udah bisa beli apa saja yang mereka inginkan. Sedangkan lo, hidupnya masih gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan, karena lo nggak mau berusaha apapun. Ingat, umur lo terus bertambah, lo harus punya uang, punya tabungan, agar hidup kita kelak di hari tua tidak sengsara karena kemalasan di masa muda. Ketiga, konsep Ikigai dari Jepang yang mana filosofi ini sangat berguna buat hidup kita dalam menetapkan tujuan. Ikigai sendiri merupakan sebuah konsep yang mengatasi rasa malas, dengan cara menemukan titik temu antara hal yang kita cintai, kuasai, dunia butuhkan dan keberhasilan. Filosofi Ikigai juga menekankan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, menghargai hubungan sosial yang kuat, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menjalani gaya hidup yang sehat dan aktif. Keempat, konsep Kaizen yang banyak digunakan oleh masyarakat Jepang. Kaizen menekankan perubahan kecil dan bertahap daripada tujuan besar yang seringkali membebani.
Dengan berfokus pada perbaikan terus-menerus, maka kita perlahan-lahan dapat membangun pencapaian yang lebih besar tanpa merasa terbebani. Salah satu prinsip pengembangan diri dari Kaizen adalah tinggalkan kebiasaan lama. Maksudnya di sini supaya kita tidak terjebak di zona nyaman, seperti terlalu sering rebahan sambil main HP, yang mana itu mengurangi produktivitas kita. Kelima, teknik Pomodoro. Teknik ini berkaitan dengan cara bekerja untuk mendapat konsentrasi tinggi yang diikuti dengan istirahat singkat. Sistem ini menganjurkan seseorang untuk bekerja dalam slot 25 menit, lalu dipisahkan dengan waktu istirahat 5 menit. Ritme ini sangat membantu dalam mempertahankan tingkat fokus dan produktivitas yang tinggi, sekaligus mencegah kelelahan dan kemalasan. Itulah sebabnya orang yang perfeksionis dan suka menunda-nunda akan merasakan manfaatnya. Lebih mudah berkomitmen untuk bekerja 25 menit setiap kalinya dibandingkan bekerja sepanjang sore tanpa henti. Orang malas cenderung menghindari pekerjaan atau aktivitas yang seharusnya dilakukan, atau orang yang tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Biasanya ini terjadi karena kebiasaan mereka sendiri yang sering menunda-nunda pekerjaan, dan menganggap enteng semuanya. Kita harus selalu ingat bahwa jika ingin berhasil dalam hidup ini, kita harus memiliki karakter disiplin, konsisten dan tekad kuat untuk sukses. Meskipun orang tuamu kaya raya, punya warisan banyak, tapi kalau kamu adalah orang pemalas, maka sebanyak apapun harta tersebut akan habis tak tersisa. Bangkitlah sekarang, kerjakan tugasmu, lawan rasa malasmu, jika bukan kamu lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas hidupmu.